NPD adalah kondisi psikologis di mana seseorang memiliki rasa percaya diri yang berlebihan, kebutuhan tinggi untuk dikagumi, dan kurang empati terhadap orang lain. Ya, ada sih sedikit. Sedikit. Ciri-ciri NPD nomor 1, sering memakai kaos yang tidak berlengan. Ya. Oh, bukan dong. Gak ada. Nggak ada ya? Gak ada. Ada maksud. Nggak ada. Biasanya perantau. Dan dari Madura. Huruf namanya selalu berawal dengan huruf F. Tapi ciri-ciri ini itu aku lihat ada di anak-anak stand up, Pak. Anak-anak Semua. stand up comedy. Secara mungkin nggak semua, tapi beberapa itu ada. Harus pujian. Anak stand up nggak harus pujian, Cok. Kata siapa? Setiap ada acara, Ya, ada tuh yang story kayak siapa komika terbaik, siapa itu harus kepujian, Pak. Loh, Gimana sih? nggak, soalnya di dunia stand up menurutku, wong lah dipuji itu mesti wes ro. Gak seneng malahan. Ya karena kita tahu orang-orang yang lain, yang anak-anak yang masih 2 tahun, 1 tahun, ya mereka nggak tahu, Bras. Ya, kayak wah dipuji kan kayak wah. Kalau awak dhewe konteksnya arek wong stand up yang wis lawas, ya tak dipuji kan malah gak seneng kan. Iya, nggak seneng. Ya dipujinya sama siapa? Ya. Kalau sesama ini pasti, wah ini ngeledek orang ini. Kita Balok bisa lagi, balok. tahu, ya. Kalau yang muji penonton kan kita bisa balas dengan sopan. Oh ya terima kasih. Nah. Ngono-ngono kan kelar. Nah, mungkin- Ya berarti kamu nggak setuju kalau ada kayak template terbaik ini, terlucu. Apakah gara-gara kamu nggak pernah itu di-mention orang itu? Oh, top 5 komika itu. Dia Kamu di-mention. iri, kamu iri, kamu merasa dirimu besar. Nomor 4 itu. Contoh lagi, Bet, sering memanfaatkan orang lain demi kepentingannya. Ini sering terjadi di dunia komunitas, stand up. ada. Contohnya siapa itu? Iya, senior ke junior. Ya senior yang jualan, oh kalau kamu nggak ada aku, kamu nggak bisa loh di sini. Itu banyak banget. Misal kayak gitu. Aku jualan loh, kamu bisa sharing di tempatku loh. Nah, aku nggak tahu ya itu ya. Sebangsat ini. Ya kan kita mencontohkan sifat buruknya. Iya, cuy. Sifat baiknya ya nggak ada kayaknya. Misi paket. COD Cangkruk ora difilter. Cangkruk ora difilter tapi selalu kita cut. Selalu kita cut, selalu. Kita Mas, cut dan kita sensor. ini nanti di-cut ya Mas, jangan dimasukin ya Mas. Harusnya kalau cangkruk aja podcast ini cangkruk ora difilter. Tim ini nggak usah ngomong kita, langsung upload aja. Gitu kayak. Udah, berarti kan nggak Nggak usah ada preview. nggak ada filter-filter. Ya udah kita hancur bareng ya. Kita hancur bareng. Jadi Alamat surprise kita gitu. semua orang tahu ya kan. Surprise gitu kan. Berarti kamu kalau pengennya kayak gitu kamu NPD orang. Enggak gitu. Fuad kan emang NPD Fuad Bet. banget Selalu Fuad itu. merasa beda. Selalu merasa Di saat beda. orang-orang kalau Lebaran, Lebaran. Lebaran selalu update lah orang-orang Ya, normal. Orang-orang normal selalu update, Pakai minal baju. izin, pakai baju gitu. Dengan caption sing terharu lah Fuad. Wis. Aku upload ning story, aku ra sholat Id. Mbek bacaan iki lagi tangi turu. Merasa beda. Merasa beda. Oh, itu NPD. NPD ini. Itu Fuad. emang Ya. ada benih-benih NPD kayak gitu tuh ya. Ya bisa jadi. Bisa Karena jadi. kan NPD kan emang kata-kata yang baru ngetren mungkin 2 tahun 3 tahun ini ya. Ya. Dan orang itu pokoknya wong nganyelno, wong gateli, wis pokoknya disebut NPD ngono. Mungkin orang-orang melawan arah seperti sampean itu Oh, melawan arus itu bisa NPD juga. bisa jadi merasa Enggak lah, beda. enggak. Ya nggak tahu ya. Kita lihat aja definisi NPD sih ning Sesuai Ya. yang fakta ya, Ya. sesuai yang fakta ya. Ini kita chat kepada GPT, chat GPT. NPD adalah kondisi psikologis di mana seseorang memiliki rasa percaya diri yang berlebihan, kebutuhan tinggi untuk dikagumi, dan kurang empati terhadap orang lain. Ya, ada sih sedikit. Sedikit. Ciri-ciri NPD nomor 1, sering memakai kaos yang tidak berlengan. Ya. Oh, bukan dong. Gak ada. Nggak ada ya? Gak ada. Ada maksud. Nggak ada. Biasanya perantau. Dan dari Madura. Dari Madura. Huruf namanya selalu berawal dengan huruf F. Ini ciri-cirinya merasa dia paling superior, hebat, haus pujian, sulit menerima kritik, kurang empati,
sering memanfaatkan orang lain demi kepentingannya, terlihat percaya diri tapi sebenarnya rentan secara emosional. Bisa. Ini ada ciri-ciri yang pernah kamu temuin nggak? Ada. Di orang atau di siapa gitu? Sebenarnya pas kalian bilang NPD kon, aku nggak tahu NPD itu Iya, itu iya, apa. iya. Nah, ketika aku cari di Google NPD, pengertiannya kan itu kan. Aku langsung, oh iya ya, langsung tak hapus kontenku. Iya kan? Ya kayak iya, Ju. Untung aku punya kalian gitu yang harusnya kalian menjerumuskan, Cuk. Bagus. ditipu aja. Memang Ada sedikit. Ya, itu salah satunya memang sulit menerima kritik. Biasanya orang NPD itu ya susah dikritik. Maksudnya benar-benar nggak tahan. Kritik itu kan pedih ya, sakit ya. Tapi dia, wah orang kritik aku ini berarti orang yang nggak sejalan sama aku. Aku akan nyari di tongkrongan lain yang sejalan sama aku. Itu pernah nggak Pras mengalami kayak gitu? Ono ya, akeh. Senior ono deh, senior ya. NPD. ono Kalau sulit bajingan. menerima kritik ya presiden kita juga. Salah terus. Tapi di Madura kan presiden masih Gus Dur, bukan yang itu. Berarti Gus Aku Dur nggak tahu kalau yang itu. susah menerima kritik. Kalau haus pujian ini ya biasanya kayaknya semua orang itu sudah pasti pernah merasakan pujian, menikmati terus berkelanjutan. Kayak orang yang kemarin nge-stitch Vidi Aldiano sakit terus promo obat herbal itu loh, tahu nggak? Agnia itu. Menurutku dia itu salah satu ada di ciri NPD ini. Karena Bukan, itu strategi marketing, Bet. enggak, itu memanfaatkan emang benar ya, Dia memanfaatkan. tahu strateginya salah tapi tetap dihajar. Oh, namanya juga butuh uang. Asu. Susah ya. Karena dia berangkatnya dari anaknya disiksa itu loh, Pras. Tahu Ya, nggak? roh. Dia punya anak dulu disiksa sama babysitter ART. Itu meledak banget berita itu. Di seluruh arek itu. Indonesia tahu. Terus akhirnya dia kayaknya dia kangen dengan momen insight kayak gitu. Ini aku nggak benci ya, aku mencoba mengidentifikasi perilakunya Mbak Agnia ini ya. Dia kayaknya kangen dengan insight itu, jadi dia bikin gebrakan-gebrakan yang bikin rame terus. Tapi ramenya ternyata akhir ini menyerang dia sendiri malah semacam bom bunuh diri. Ya kayak nge-stitch video Vidi Aldiano, Pak. Sampai orang mendoakan semoga kamu aja yang mati terus di-stitch orang lain. Itu kan udah kebencian orang menumpuk. Itu salah satu ciri NPD juga, karena dia haus validasi. Dia tuh kangen dipuji gitu loh. Berarti, sorry. Apakah Deddy Corbuzier juga NPD? Karena dia juga memanfaatkan Vidi. Dia upload gini, siapa yang bilang ini nanti sudah saya prediksi, saya akan cari, saya akan ini. Itu saya hampir aja mau komen. Saya sudah tebak, Pak. Hampir aja. Tapi karena kenapa harus digituin gitu? Ya udahlah. Ya, dia terlalu marah. Menurutku nih, Iya. orang itu punya pendapat masing-masing tentang itu. Mau ngapain, mau ngapain. Ya terserah. Anda juga bikin podcast sama Vidi juga gitu juga sama gitu. Maksudku orang kan memanfaatkan itu juga. Dia bilang mau nyari orang yang memprediksi. Iya, maksudnya akan saya kejar sampai kapanpun. Dokternya? Dokternya sendiri. Udah mati mungkin dokternya ya. Berarti dipukul sama Deddy Ya, Corbuzier. bisa dokternya almarhum Vidi. Mungkin lebih ke detail, mungkin dia ke dukun-dukun atau ke apa ya, nggak tahu aku. Ke peramal-peramal mungkin. Dia kayak dia tuh resah sama yang ini loh, yang pasti ada orang yang awal tahun meramal kematian sosok tokoh. Ya itu yang mungkin pengen dihantam sama dia. Ya memang kalau betul mau ngapain, Pak? Tapi kan nggak nyebut tokoh, nggak nyebut Kan nama. nggak nyebut nama, Iya. dia cuma nyebut artis atau apa. Nah kalau Deddy Corbuzier-nya tersinggung, nggak mungkin kan? Iya, dia emang suka ngejar aja. Iya. Dia sedang dalam 5 stage of grief. Tapi apakah itu juga termasuk NPD? Karena ada merasa diri paling hebatnya, Ju, superiornya. Ya enggak? Tapi dia nggak memanfaatkan orang lain demi kepentingan kok. Oh, kata siapa? Ada. Ya untuk case Vidi nggak menurutku. Ya enggak lah. Menurutku tapi dia tulus, teman-temannya. sebenarnya tulus. Terlihat percaya. Big Mo itu NPD Big Mo kayak. Iya bisa jadi. Big Mo itu bisa jadi. Dia pokoknya cara yang salah. Apa mau jenenge? Publicity, bad publicity, Ya. still publicity.
Yang penting insight gitu. Yang penting insight. Dia sengaja rasis, tahu dia konsekuensi rasis itu iya, apa. iya. Tahu dia konsekuensinya untuk menghina suatu daerah itu apa, tapi tetap dihajar. Tapi ciri-ciri ini itu aku lihat ada di anak-anak stand up, Pak. Anak-anak Semua. stand up comedy. Mungkin nggak semua, tapi beberapa itu ada. Harus pujian. Anak stand up nggak harus pujian, Cok. Kata siapa? Setiap ada acara, Ya, ada tuh yang story kayak siapa komika terbaik, siapa itu harus kepujian, Pak. Loh, gimana sih? Nggak, soalnya di dunia stand up menurutku, wong lah dipuji itu mesti wes ro. Gak seneng malahan. Ya karena kita tahu orang-orang yang lain, yang anak-anak yang masih 2 tahun, 1 tahun ya mereka nggak tahu, Bras. Ya, kayak wah dipuji kan kayak wah. Kalau apa di konteksnya ada wong stand up yang lawas, ya tak dipuji kan malah gak seneng kan? Iya, nggak seneng. Ya dipujinya sama siapa? Ya. Kalau sesama ini pasti, wah ini ngeledek orang ini. Balu Bisa lagi, tahu ya. Kalau yang muji penonton kan kita bisa balas dengan sopan. Oh ya terima kasih. Ngono-ngono kan kelar. Nah, mungkin berarti kamu nggak setuju kalau ada kayak template terbaik ini, terlucu. Apakah gara-gara kamu nggak pernah itu dimention orang itu? Top 5 komika itu. Dia kamu dimention. iri, kamu iri, kamu merasa dirimu besar. Nomor 4 itu. bukan, Pak. Bukan. Enggak, ini kan aku bahas ciri-ciri. Bukan Ciri-cirinya. aku nggak setuju dengan itu. Aku kan bilang, NPD kayak gini, ciri-cirinya itu ada kebanyakan di anak-anak stand up. Ya. Oh, kamu ngatain anak stand up yang kombut cuma minta validasi, nggak minta dibenerin materi. Dia bikin fakta Siapa itu? Dia bikin ini sendiri, narasi sendiri, Cuk. Narasi sendiri supaya kamu dimusuhi. Iya, supaya aku dimusuhi banyak orang. Udah banyak, Pras. Santai aja, Pras. Ya soalnya komika itu kan memang ini datang dari orang-orang yang gagal di kehidupan nyatanya. Itu kamu setuju nggak? Jadi ketika dia di ruang komunitas yang bisa menunjang dia, terus dia dapat tepuk tangan dari orang, dia merasa wah enak ternyata. Validasi gitu, langsung DM cewek-cewek. DM cewek penonton, terus ada itu. yang utang juga penonton puluhan juta. Banyak banget itu. Penonton udah dientot, dimintain duit. Ada Data yang- dirinya buat pinjol. Astagfirullah. Kamu Sidoarjo itu. Gak usah disensor ya, gak usah Nggak. disensor, gak usah disensor. Jokes kayak gitu aman Mas Itu ya. teman kita sendiri, Mas. Ada sumpah, Nggak Mas, apa-apa. ada Ini kelakuan itu. Orangnya Damai. WA-WAan sama aku. Wean sama kamu ya. Masih sering ngirim reel ini. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku lihat ciri-cirinya ini nggak ada di anak-anak remaja masjid itu nggak ada, Pak. Anak-anak Dari sopo? di komunitas-komunitas yang mungkin komunitas Tamiya atau apa nggak ada kayak gini-gini. Ya karena mereka cuma butuh ketemu kalau masalah Tamiya aja. Iya, makanya aku kan bilang, berarti kan aku Gimana bener yang sih, punya Pak. Magnum Bet. Cyber ini NPD, Iya. gimana tahu kita? Nih, contoh lagi, Bet, sering memanfaatkan orang lain demi kepentingannya. Ini sering terjadi di dunia Ya, komunitas, ya, stand ada, up. ada. Contoh nih, siapa itu? Iya, senior ke junior. Ya senior yang jualan, oh kalau kamu nggak ada aku, kamu nggak bisa loh di sini. Itu banyak banget. misal kayak gitu. Aku jualan loh, kamu bisa sharing di tempatku loh. Nah, gitu. aku nggak tahu ya itu ya. Bangsat ini. Ya kan kita mencontohkan sifat buruknya. Iya, cuy. Sifat Nih. baiknya ya nggak ada kayaknya. Apalagi? Aku nggak menolak ini karena ada beberapa itu wah aku pernah ngelakuin ini cuy, aku pernah ngelakuin ini nggak nolak aku. Iya, Kamu iya, NPD, iya. aku nggak NPD, oh enggak. Malah tak telah ambil aku, oh iya ya aku pernah gini, malah jadi bahan kayak oh aku jangan gini kayak gitu, Oh, Pak. wih, ngerasa bener dia, wih, ngerasa Nah bener ada dia. tuh Orang NPD itu biasanya merasa dia nggak NPD, merasa. jangan Ngerasa bener, serba salah cow. ngerasa bener dia. Ini ada Terus aku ya apa aku? Bangsat. ini ada penting ini. NPD itu gangguan mental yang serius, bukan sekedar narsis biasa atau suka selfie. Apalagi selfie sama istri. Enggak ya. Itu Kayak kamu ya, Anjing. Enggak pernah, aku juga pernah. Tapi aku nahan, aku nggak pernah nge-share keluargamu jauh. Makasih, terima kasih. Aku ikut nahan, bangsat. Terima Tapi kasih. setidaknya awak dia gak selfie nang kereta, Bu. Ya kan liburan. Enggak boleh sih. Berarti kalau cuma narsis biasa itu nggak apa-apa, itu bukan nggak apa-apa. masih wajar. Tapi kalau udah bener-bener kayak keterlaluan itu ya,
Itu Masa betul. selfie aja dibilang NPD coba. Ya gak usah. Ya kita yang salah berarti kalau kita itu. yang salah. bilang yang Kecuali selfie terus ada caption-captionnya. Apa? Misal. Gigiku putih kan nggak kuning kayak si itu. Ngono. apa sih? Kayak misal captionnya merendahkan orang lain dan memuji diri sendiri. Itu. Oh. Iya bisa itu. Kayak gitu. Misal. Ini Apa aja ya? loh, contoh sederhana aja loh. Ini. Ya. Selalu ingin jadi pusat perhatian di semua situasi. Stand up, kan situasi kan pengen jadi pusat perhatian. Makanya aku bilang, ini tuh banyak terjadi di anak stand up. Ini lagi, kalau orang lain berhasil merasa tersaingi iri. Ada itu. Dan banyak, Cuk. Ketika ada yang naik gitu, ada aja yang Tersaingi. kritik. Wah, Ya. akhirnya dijegal. Itu Dijegal. ada itu. Ada naik. Terus disuruh, kon kok gak tahu open mic? Oh, iya kan. Aduh. Kamu udah lupa akarmu dari mana? Aduh. Kenapa aduh terus kamu cok? Tambahi. Aduh, kalau sakit pijat. Aduh sakit Gak usah podcast. podcast. Halo dok, kalau aduh. Kita tuh mempelajari penyakit mentalnya, Cok. Bukan ini. Gini ya. loh. Nanti aku ada di story lagi. Itu NP. Ini kalau dikritik sedikit langsung defensif atau marah. Yaitu kalau di komika lagi ya statusnya ya. Iya. Nggak lucu dikritik terus nyalahin. Wah, penontonnya nggak cocok sama jokesku. Akhirnya open mic keliling golek penonton. Sing cocok. Ternyata sampai luar negeri nggak ada yang cocok. Itu Panji. Belum pernah dieval ayam kamu. Contoh, misal kontenmu di Ya, komen. ya. Kontennya gak lucu. Malah diserang orangnya dan keluarganya. Itu juga Ya termasuk. itu nggak setuju aku kayak Misal konten kreator terus ada yang nyerang, terus serangan itu, komen serangan itu di guys story itu termasuk NPD nggak, Bet? Iya. Iya sih, Bet ya. Iya, bisa jadi. Karena bisa aja dia cuma pengen konten juga. Tapi ya mungkin bisa ada cerita NPD. Karena Bisa pengen 50, konten 50. itu kan NPD-nya. 50-50. Karena dibikin konten biar orang ngerti, aku ini dihina, followersnya marah, dia Supaya ikut nyerang. dia membela. Akhirnya ikut nyerang yang nyerang dia. Bisa jadi sih. Yang nge-screenshot DM itu aku ya nggak masuk. Nge-screenshot DM terus ini di screenshot terus di ini loh aku tuh gini. Aku tuh nggak suka, aku tuh gini harusnya. Kalau dikritik sedikit langsung defensif atau marah ini. Komedi rebel itu dikritik marah loh. Komedi rebel yang marah apa orang yang dikritik yang marah? Bedakan ini. Ini komedi rebel kalau dikritik ya marah ya Ibu ya. Marah nggak kamu? Enggak, Nggak, defensif. defensif. Orang tahu bedanya nggak sih marah sama defensif itu? Tuh. Kebutuhan akan kekaguman berlebihan. Wah, piye kok maksudnya? Ya kayak dia tuh pengen dikagumi terus, Cuk. Dia tuh butuh, kayak kecanduan dikagumi. Misal ada orang biasanya dipanggil Habib nih, terus nggak dipanggil Habib, dia tersinggung. Langsung dia Langsung bawa-bawa. kayak, kamu harus manggil Habib dong. Aku Iya. ini cucu Nabi. Nabi Keita. Misalnya gitu. Cucu pemain Liverpool. Nah, dia, bisa Nabi kayak gitu. Keita. Itu juga termasuk NPD juga, sama. Ya dia karena jualan agamanya jadi ya nggak kelihatan kalau NPD. Ya ini kembali lagi sebenarnya ke merasa hebat, pengen dikagumi sama defisit empati. Empati. Itu valid nggak sih komedian itu emang untuk menjadi lucu harus mematikan sisi empatinya itu Enggak setuju sih nggak aku. sih? Nggak harus kan? Nggak harus kan? Enggak, itu mungkin salah itu. Pemikirannya salah. Kalau ada orang pengemis langsung dikomediin gitu, ya enggak gitu juga, Cuk. Ya itu bangsat emang. Yang harus dimatiin sisi empatinya adalah untuk diri sendiri menurutku. Biar cepet damai, Cok. Misalnya nek salah satu ada keluargamu yang meninggal, lawakmu berterus-terusan sedih kan gaya apa? Gak akal nurep nih misal. Oh gitu. Yo, supaya cepat jadi materi berarti. Nah, jadi harus cepat berdamai untuk diri sendiri maksudnya tak dari awal dhewe lah. Misal anaknya kayak ini ngono lah. Waduh, itu ya
Itu prosesnya tetap dilalui. Itu prosesnya tetap harus dilalui, Pak. Maksudnya empati ke orang lain, Pras. Maksudku Kalau itu ada sih. Orang banyak itu ada. Ya makanya nggak setuju aku ketika untuk cari lucu itu kita harus menghajar terus ke bawah. Iya, empatinya harus dihilangkan gitu atau apa. Harus lucu terus. Kalau ada orang miskin tuh, lihat tuh miskin tuh. Wajah ngantuk itu berarti empati nggak menurut? Terus kalau Bahlil kan sering jadi meme. Itu kita harusnya gimana itu? Apa ini terlalu berlebihan nggak sih? Kayak dia sampai wajahnya itu yang kena itu fisiknya terus gitu. Gini, apa yang diomongkan Bahlil itu dipelintir. Selalu dipelintir. Selalu dipelintir terus Ya, aku tahu nih. Dibuat seolah-olah ini sama. Dan biar jadi lucu, dan biar jadi lucu. Kontroversi. Dan orang kayak nunggu dia akan ngomong lagi ya kan. Itu dia. Kayak yang terakhir apa? Masa. Padahal Bahlil nggak bilang gitu. Yang aslinya loh, pas wawancara itu. Ya sekalipun dia bilang gitu kan itu hal yang normal. Ya Normal. udah, kalau udah mateng dimatiin, jangan ini. Kan dia mengingatkan biar nggak kebakaran rumahnya yang padat penduduk itu bangsat. Makanya Bahlil minta kamu kalau mateng dimatiin. Tapi terlalu banyak yang mengkontenkan itu, seolah-olah membodoh-bodohkan Pak Bahlil. Tapi bensin kita di hari inilah, setidaknya kita di hari produksi ini 31 Maret itu masih normal loh. Ya, Sementara di Thailand, di Filipina itu orang bekerja udah jalan kaki, Cok. Pantes tadi di pom bensin itu antri banyak. Iya, kamu di pom bensin apa? Hijau tadi ya? Yang hijau itu antri banyak sampai ke mana? Ke jalan-jalan mobil. Sampai berapa kilo itu? Panjang banget itu. Kan di Mer kan? Ya. Sampai Sidoarjo. Kurang jauh, Mas. Kurang jauh ya? Kurang jauh. Ya udahlah. Jokes NPD. Kenapa sedikit-sedikit? Cuk, serba salah, Cuk. Sumpah, Cuk. Nih, nanti tiba-tiba ada update konten gitu. Wah, NPD orang. Ya, apa, Cuk? NPD, Bras. Iya. Tapi jangan jadiin NPD ini menghambat kita berkreasi loh, Cuk. Ya, Maksudku, ya. nggak semuanya, kan ada yang bilang nggak semuanya NPD. Ya, ya. Masih wajar gitu. Ya dia merugikan orang langsung apa enggak? Menurutku itu aja. Iya sih, Menurutku itu aja. Ya kalau dia percaya diri, misalnya Cristiano Ronaldo, ya dia kan emang berprestasi, Su. Dia mau pengen bikin 1000 gol, ambisinya ini ya terserah dia lah. Terus ada penontonnya bilang, wah NPD. Bajingan terus orang kerja cowoknya aku NPD. Makanya aku nggak punya insting mencetak gol ya. Wah, nggak usah tak golin, aku takut NPD, masa ngomong Cristiano. Anjing, dia nggak bisa memecahkan rekor lah, tolol. Ronaldo gara-gara sering dibilang NPD, habis ngegolin, ayo selebrasi. Enggak. Oh, selebrasi sampean. Aku takut dibilang NPD. Akhirnya koncone sing suwe. Aduh, nyelebrasi Ronaldo aku. Lanjut. Makanya jangan jadiin NPD ini kayak menghambat kita berkreasi, karena hal-hal ini wajar asal bisa kita kontrol. Asal bisa kita kontrol. Iya nggak sih? Tapi Ronaldo enek gol Bluetooth itu piye, Ben? Dia sing selebrasi. Iya, itu. Berarti dia NPD. Itu NPD. Gol apa? Gol Bluetooth. Gimana itu? Jadi kadang posisi kemelut ditangkis kiper tapi bolanya tuh masuk tendangan orang lain. Nah, dia itu kebetulan memang di hadapan bola yang masuk ini. Dia cuma nambahin tali sepatunya gitu. Enggak nambahin, cuma gitu. Kan bola nih. Set. Enggak kena Ronaldo. Oh, ini yang bola udara konteksnya. Iya. Bola tinggi ya. Tapi Ronaldo selebrasi merasa itu ada berlebihan. Ya itu NPD sih itu. NPD itu jangan NPD Cak Ron. Tapi enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa menurutku. Next jangan diulangi. Tapi aku setuju NPD Ronaldo NPD, Cok. Dia menganggap lah Piala Dunia itu cuma ini, event sing 3 kali 4 kali. Ya, 3 kali 4 kali pertandingan. Iya. Terus dapat piala. Gimana letak NPD-nya? Ya dia merasa gak penting iki. Ya, dia Piala gitu. Dunia lebih kecil namanya daripada namaku. Ya dia gitu karena Messi udah menang, Cok. Menang. Sebelumnya dia juga ambisi, makanya setelah Messi menang, dia menyelamatkan citranya. Dia tuh masih pengen citra aku ojo ketok lemah di hadapan para fans. Nah, itu NPD berarti. Berarti terkadang NPD itu bisa menolong kita untuk lebih maju lagi, Cuk. Iya, bener bisa gak sih? jadi. Bisa jadi juga. Karena melihat orang hebat, terus kita iri, akhirnya kita gimana caranya kita bisa hebat dengan dia? Iya, Hanya iya. kita berkembang kan? Iya, Ya, karena iya. NPD itu kan. Yang penting nggak merugikan, Nah itu aja. dia, makanya NPD itu sebenarnya nggak apa-apa asal nggak merugikan orang lain. Ada apa Aku lagi? tanya. Ada Tanya ini. opini terakhir Si, nggak si, kamu? ini. Apa ini? Tanya apa kamu?
Cak Ji itu NPD apa enggak? Enggak lah aku. Kak Ro Mas. Cak Ji, kalau aku nggak NPD. Tapi kalau Bu Risma, Kenapa kamu? bisa Kenapa? jadi, nggak Bisa tahu jadi. ya. Nggak tahu ya. Berarti bener dong. Kofifa nggak konten, nggak apa, karena dia nggak NPD emang. Berarti kalau dia nggak kelihatan kerjanya, karena emang dia nggak di video kerjanya, iya nggak? Aku bukan bela Bu Kofifa yo, karena ini melihat fakta di lapangan aja. Ya fakta di lapangannya gimana dulu? Gimana Gini, lagi dulu? Kalau aku- banyak keluhan masyarakat, Contoh aja, aku mudik kemarin, itu gratis pak. gratis. Gratis Apanya ya? yang gratis? Kapal gratis. Karena kalau aku sekeluarga itu bisa habis 1 juta aku naik kapal ekspres itu. Ya. Dan itu gratis, Pak. Semua. Sampai tanggal 31 besok ini masih gratis setiap hari. Ada Jadi ini jokesnya. enggak, aku bilang fakta yo, Ya. bilang fakta karena Faktanya, aku merasakan. kamu berlibur di ini. Tapi kan menurutku itu di Dan daerah itu enggak tertentu- dikontenin sama beliau. Maksudnya dia datang ke kapal gitu. Selamat datang penumpang-penumpang. Ya, Ini video adalah program kita gratis. Terus dia diupload. Itu enggak ada dia kayak gitu. Tapi kerjanya nyata, Cuk. Dan aku setidaknya mengalami untuk warga itu. Kangean yang warga mau Madura, nyebrang. Madura. Ya dia nggak konten itu karena di Gilimanuk kemarin kacau. Kalau Gilimanuk sampai misalnya kemarin Kofifah konten di Kangean, komentarnya akan mengarah ke kali anget pelabuhannya. pelabuhannya kalian. Iya. Dia akan netizen akan nyari kesalahannya. Kesalahannya adalah di mana? Banyuwangi. Banyuwangi. Kemarin parah banget, Bro. Mau nyebrang ke Bali itu orang nunggu 11 jam, 12 jam. Oh. Yang datang tempuk sama yang keluar. Cuma dermaganya cuma berapa? 3 paling ya. 3 tahu. doang. Itu yang dari Bali menuju ke Banyuwangi yang Itu dia yang kaca. apa? Dari Banyuwangi ke Bali pun iya. Kapal feri? Iya, kapal feri nyebrang pulau kan saya maksud kan. Ya, maksudku gini, Bet. Kembali ke NPD tadi, jangan sampai melebar ke kapal-kapal yang Iya, itu aku menurutku dia bisa aja karena dia kamu bilang memahami kan resikonya. katamu kan Bu Risma NPD karena sering konten kan. Iya, menurutku bisa jadi dia Makanya aku NPD. bilang Ada berarti NPD. Kofifa enggak dong. Ya Kofifah sebenarnya NPD, cuma dia tahu ininya. NPD itu nggak harus yang belak-belakan, Bu. Yang dia tuh tahu resikonya sebelum itu. Gini terus loh, Bet. Kalau NPD kan pengen menunjukkan Ayo kalau kita- dia ini. Ya. Ah, bener sih. Pengen menunjukkan kalau dia hebat Iya. dan bekerja. Ah. Tapi kalau dia menunjukkan di case itu, dia akan diserang. Diserang Menurutku. apanya, Bet? Karena pekerjaannya tuh nggak beres, nggak seberes itu juga gitu loh. Heeh. Pekerjaannya yang di pelabuhan lain masih buruk, di Gilimanuk itu masih buruk. Itu kan Bali tapi Bet. Itu kan yang di Bali, Bet. Bali yang di Banyuwangi, Banyuwangi kan Jawa Tunggu, Timur. tunggu. Apa? Ada program. Aku kan bilang ekspres ini kan, kapal ekspres. Emang ada program terbaru itu dari Pelabuhan Banyuwangi itu nyebrang pakai ekspres ke Ke Bali. ke Bali ada. Apakah itu atau yang ferry? Karena yang programnya gubernur itu yang ekspres ini, Nah. yang trans laut itu. Ya aku tanya itu dulu, Cuk. Ya pokoknya kapal. Nah, kalau yang kapal feri itu kan yang ngelola kan swasta, Bro. Oh swasta itu. Ya iyalah. Nah, ketika ada program mudik gratis itu baru disubsidiin. Jadi Sama gubernur, sama pemerintah provinsi. Jawa Timur, Pemprov. Gitu. Makanya maksudku gini loh. Kan kalau orang itu NPD ada Orang apa itu aja kan pamer. pasti dikontenin gitu, Cu. Iya, Cu. Iya enggak sih? Apa aja yang dikontenin. Makanya aku bilang bukan aku dukung Kofifa atau Risma atau apa. Cuma aku membandingkan ini yang NPD yang mana. Katamu kan tadi Bu Risma. Terus aku bilang Kofifa enggak ternyata. Tapi ternyata juga Kofifa NPD katamu tadi. Kalau Ya, Pak Emil, Bet, Pak Emil, ayo. Siapa lagi? Karena kan ciri-ciri NPD-nya banyak. Pak Suryo? Dia bisa aja mungkin nggak NPD bagian show off, tapi empatinya nggak ada. Atau dia nggak peduli, nggak mendengar kritik, itu kan bisa jadi NPD. Sebenarnya Bisa dia udah juga, dikritik bisa, bawahannya. bisa. Oh, gini loh bu, tapi ora dirungokne. Ah, bisa. Tapi kan yang kelihatan kan yang tadi itu katamu tadi. Kamu diam aja ya dari Iya, tadi mau. ya. Oh, Udah nggak fokus kamu ya. lihat ini mereka berdua berantem. Ya juga kerja aja gitu. Yang Ya udah tentang Sidoarjo kemarin yang wakil itu yang yang berpakai buber. ala-ala India itu, Bollywood dan berlebihan itu juga NPD. Ya, dia Pengen beda, cu. Pengen beda. Itu tapi katanya undangan itu, Bu. Ya, tapi undangan dari restonya.
Bukan undangan dari ada orang yang punya ulang tahun atau acara apa ngono terus diundang kostumnya itu. Terus Hollywood. dinarasikan sama media emang di framing ngono. Di framing untuk gitu warga apa? Selagi Yo. warganya kecelakaan, kena jalan yang busuk, pemerintahnya malah Kayak begitu. Pesta pora. Jadi ini ngono. Katanya begitu katanya. Iya menurutmu? Ya apa ya? Tapi aku lihat undangannya nggak pakai baju-baju yang semencolok beliau maksudku. Dek apa? Dandanannya piye? Ya berlebihan. Berlebihan ngono. Iya. Pakai pakaian India terus sale sarukan ngono yo. Ya enggak maksudku. Selendangnya 4 Ini meter. ini kan yang dibicarakan pengen bedanya sih. Oh, itu. nah itu Nah, itu loh. Pengen bedanya sih, Pras. Pengen dilihat, oh ini beda, ini kan Ya. berarti kan ada NPD-nya kan maksudku. Ah. Sama kayak ini siapa itu ibu bupatinya wakil Kalimantan apa itu Timur itu? Yang mana, Cok? Ya, yang Noni Belanda. Dari itu. Belanda. Itu kan Itu mah pengen beda terus itu kan. Nah, ini lihat nih. Ini bukan Monica Mentul tuh. ya mirip Brad. Mirip Mbak Monica. Nih, lihat. Maksudku ya itu tadi berarti dia kan pengen beda. Ya, Tidak ada yang salah, asal tidak merugikan. Berarti kan cuma kita bilang ada NPD-nya. ada NPD-nya. Pengen beda, akhirnya dinotis orang, orang jadi suka, orang jadi nggak suka, dia nggak peduli. Kayak Big Mo tadi kan, Cuk. Iya. Ketika dia tahu nih, ketika rasis sama satu suku, Dia akan efeknya nyerang. kayak apa, tapi dia nggak apa-apa, yang penting dia besar gitu. Ya sama kayak gini, aku nggak apa-apa nih dandan kayak gini, tapi aku pasti dinotis orang, bahkan diparodiin orang. Semakin banyak yang memparodiin aku, Naik semakin lah. terkenal aku. Oke. Dan Bahkan nanti kalau dia nggak menjabat lagi, dia bisa jadi TikToker atau YouTuber atau apa, Pak. Karena yang dibangun itu pondasinya itu sekarang konten. Paham nggak maksudku? Tuh. tapi memang itu pelajaran bahwa pemerintah, pejabat-pejabat di Indonesia tuh banyak yang NPD. Nah. Setidaknya di penerima kritik. Nah. Orang kritik disiram air keras, disiram bom molotov. Karena Itu udah terlalu boomer, itu ada. Cok. Boomer ini Iya. ternyata nggak bisa dikandani. Boomer Angel, itu- goblok. Mereka udah Kamu tertinggal kalau di ngomong masanya. be wong tuamu lah dikandani. Bapak ibu ki luwih tuwek, luwih ngerti. Nah, iya. SMA ngono. Tamatan SMA. Ya. Ya, ada yang namanya post power syndrome. Ya, Jadi ketika powernya habis, dia nganggur, dia masih pengen mendapat pujian, ya itu salah satu yang dekat dengan NPD ya, post power syndrome itu tadi. Yes. Makanya aku Ya wis lah, kinerjanya ya apa? Kamu bilang Cak Ji, kita nggak tahu apakah di NPD enggak. Kinerjanya dulu aja lah, gimana? Kalau tidak merugikan masyarakat, ya nggak apa-apa. Dia emang semonten itu, Pak, orangnya, Pak. Kan kamu sendiri tapi dia berdua sangat give mengenal. up dengan Madas. Berarti itu yang NPD madas. Bro, gak usah pejabat-pejabat kita. Kamu ngerti videonya Najwa Shihab yang mewawancarai Pak Prabowo itu? Iya. Gimana dia cara defensifnya ketika dikritik? Ya, ya, itu itu wow, takut aku, Cuk. Apalagi ada berita yang nyiram air panas, itu semakin takut panas. aku. Air panas. Air panas dong, Air bakal panas bakso, mah Cuk. ini mah. Ya, panas. Wah, Lari, bro. disiram soto cahar itu. Maksudnya Udah nol nih, udah nol ya. mau baru ini. konten aja sekarang kayak Bahaya. takut aku, Cuk. Yes. Maksudku, iya takut di kejadian karena ya itu bisa jadi contoh buat orang-orang yang tersinggung juga. Wah, aku bisa nih kayaknya menyiram Fuad ini kayak gitu. Dengan air keras. Ya itu. Berbentuk takutnya- balok, ya kan? Tawak kan, banu es batu. lebih berbentuk balok ya daripada air keras. Iya. Es batu ngono, Cok, digemprokno. Iso. Air keras. Pas aku ngelak bisa kan? Iso, Bro. Ya udah, dengan adanya COD ini kita akan terus mewakili keresahan masyarakat tanpa rasa takut. Ya. Iya. Tanpa rasa takut ya. Kata siapa? Saya takut. COD Cangkruk ora difilter. Misi paket. Oh, ya. Namanya
Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.